Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mempresentasikan materi yang telah kami siapkan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dengan saya Safira Hermaya Putri Suyanti, dengan dua rekan saya yaitu Abdullah Mikhail dengan Elisha. Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK didirikan sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Pemerintah perlu memperbaiki sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK sendiri bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi semua aktivitas di industri jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan pasar modal. Model pengawasan lembaga keuangan dapat berbeda antara negara lainnya. Inggris menggunakan satu lembaga pengawas, yaitu Financial Supervisory Authority atau FSA. Sedangkan Amerika Serikat memiliki beberapa lembaga pengawas seperti SEC, Federal Reserve, FDIC, dan OCC. Pemilihan model pengawasan harus mempertimbangkan kecocokan dengan sistem perbankan di negara tersebut, serta tingkat konvergensi lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memadatkan pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi semua aktivitas di industri jasa keuangan. Tujuan dari OJK sendiri adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara stabil, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan aktivitas di sektor jasa keuangan berjalan dengan teratur, akuntabel, adil, dan transparan. OJK juga fokus pada edukasi dan perlindungan konsumen, serta meningkatkan efisiensi industri jasa keuangan untuk memenuhi tuntunan masyarakat akan layanan yang prima. Pengawasan lembaga keuangan oleh OJK didasarkan pada pertimbangan, yaitu edukasi dan perlindungan terhadap konsumen, dan dilakukan untuk mencapai dua tujuan utama. Yang pertama, menaikkan level kepercayaan investor dan konsumen pada industri jasa keuangan. Dan yang kedua, mengembangkan industri jasa keuangan secara transparan, adil, dan efisien. Tugas dan wewenang OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan OJK yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap aktivitas di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor lembaga pembiayaan, dana pensiun, peransuransian, dan lembaga lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di sektor perbankan termasuk perizinan, operasional bank, kesehatan bank, dan aspek kehati-hatian bank. Selain itu, OJK juga bertanggung jawab dalam mengatur lembaga jasa keuangan, membuat peraturan perundangan, kebijakan, dan tata cara pengenaan sanksi OJK, juga melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, melindungi konsumen, dan memberikan sanksi administratif kepada pelanggar. OJK memiliki kewenangan lain, seperti memberlakukan sanksi terhadap bank yang tidak patuh, melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, dan melindungi konsumen. OJK melakukan pengawasan melalui metode on-site supervision dan off-site supervision. OJK melakukan pengawasan dengan metode Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, yaitu dengan metode on-site supervision. Dilakukan dengan melakukan pemeriksaan khusus dan umum secara langsung terhadap bank. Sedangkan metode off-site supervision dilakukan dengan memantau melalui laporan yang disampaikan bank secara periode. Semua ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan mencegah adanya praktik yang membahayakan usaha bank. Struktur organisasi OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah lembaga pengawas di industri jasa keuangan di Indonesia. OJK dijalankan oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 orang yang diangkat oleh Presiden. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak suara yang sama. Dewan Komisioner OJK terdiri dari beberapa anggota, seperti ketua, wakil ketua, kepala eksekutif, pengawas untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank, ketua Dewan Audit, anggota untuk bidang edukasi dan perlindungan konsumen, serta anggota ex officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. OJK memiliki beberapa bidang operasional seperti manajemen pertama dan kedua, pengawasan sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB, serta bidang audit internal dan manajemen risiko, edukasi dan perlindungan konsumen. Kerja sama OJK dengan lembaga lain. Agar tugas yang diamanatkan ke OJK dapat berjalan dengan baik, OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait, yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam pembuatan ketentuan pengawasan perbankan, termasuk keharusan bank memenuhi modal minimum, memiliki sistem informasi terpadu dan aturan terkait dana pinjaman dari luar negeri, transaksi derivatif, dan kegiatan bank lainnya, menurut Otoritas Jasa Keuangan 2022. Tujuan koordinasi ini adalah untuk menciptakan kompetensi yang merupakan gabungan dari kedua lembaga dan menghasilkan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi kondisi ekonomi.
Selain itu, OJK dan BI juga berkoordinasi dalam pertukaran informasi perbankan untuk membentuk sistem informasi gabungan, memudahkan akses informasi, dan meningkatkan efektivitas tugas kedua lembaga. Koordinasi juga terjadi dalam proses pemeriksaan perbankan untuk mengantisipasi dampak negatif sistematik dan memastikan penanganan yang tepat dan cepat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2022, OJK juga bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan LPS dalam mengantisipasi kondisi bank yang bermasalah dengan memberikan informasi kepada BI dan LPS sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh LPS dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya kita masuk ke peran OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan, disingkat OJK, mengawasi industri jasa keuangan untuk melindungi konsumen dan masyarakat. OJK melakukan tugasnya dengan cara 1. Memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang jasa keuangan. Kedua, menghentikan aktivitas lembaga yang merugikan konsumen. Dan yang terakhir, menangani pengaduan konsumen melalui sarana, mekanisme, dan penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh OJK. OJK juga memiliki kewenangan dalam melakukan pembelaan hukum, termasuk memaksa lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen dan mengajukan gugatan untuk mengembalikan harta kekayaan yang dirugikan dan memberikan ganti rugi kepada konsumen dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, studi kasus permasalahan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya. Studi kasus ini membahas serangkaian permasalahan yang muncul dalam penerapan fungsi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor asuransi, khususnya PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini mencakup periode sejak tahun 2004 hingga dinyatakan gagal bayar atas klaim polis pada Oktober 2018. Permasalahan pertama muncul pada tahun 2004 ketika PT Asuransi Jiwasraya melaporkan cadangan yang lebih kecil dari seharusnya dan terjadi resiko pailit mencapai 2,76 triliun. Langkah-langkah penyelamatan jangka pendek dilakukan pada 2009 melalui reasuransi, namun situasi finansial perusahaan semakin memburuk. Pada 2015, OJK melakukan pemeriksaan terkait investasi dan pertanggungan, tetapi audit BPK di tahun yang sama menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi yang tidak akurat. Pada tahun 2017, laporan keuangan Jiwasraya terlihat positif, namun kejanggalan muncul saat direksi baru melaporkan perbedaan signifikan dengan audit PwC. Pada tahun 2019, perusahaan dinyatakan gagal bayar dengan aset 23,26 triliun dan kewajiban 50,5 triliun. Kasus ini mencakup juga keluarnya produk J Saving Plan pada 2012 dengan skema reasuransi. Regulasi OJK terkait saluran pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank tidak sesuai dengan produk J Saving Plan yang seharusnya diakomodir secara berbeda sesuai dengan resikonya. Pengawasan OJK dalam hal ini melibatkan laporan berkala dan tidak mencegah terjadinya penyimpangan investasi, laporan keuangan palsu, dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Diperlukan penilaian terhadap kualitas pengaturan pengawasan di OJK untuk bidang asuransi, serta upaya untuk meningkatkan tindak lanjut terhadap laporan perusahaan. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan ketidakberhasilan pengawasan OJK dalam mendeteksi dan mencegah permasalahan di PT Jiwasraya, menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas pengawasan di sektor asuransi dan meningkatkan pada perlunya reformasi regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK.